warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat hadir pada hari ini. Salawat beri salam tidak lupa juga kita sanjungkan kepada Tuhan alam Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi pertama-tama terima kasih banyak saya ucapkan kepada ibu-ibu KPM yang telah bersedia hadir pada hari ini. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat. Ya. Ya. Semangat kan ibu-ibu mengikuti pertemuan hari ini? Semangat, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa bersama dulu agar kegiatan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa dulu ya, ibu-ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita masuk ke modul 3 tentang kesehatan dan gizi. Nah, jadi di sesi ini nanti kita akan belajar mengenai kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita ingat dulu nih Bu, modul yang terdahulu yang pernah kita pelajari. Masih ingat nggak ibu-ibu? Masih. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada sesi terdahulu, yaitu pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Masih ingat kan ibu-ibu pelajaran kita kemarin? Masih, Bu. Nah, jadi kemarin kita telah belajar mengenai pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Nah, jadi kalau untuk ibu menyusui itu memang makanannya harus melebihi porsi biasa ya ibu-ibu. Iya, Bu. Begitu juga dengan balita, makanannya juga harus mengandung vitamin yang banyak seperti ikan, ayam, sayur gitu ya ibu-ibu. Iya, Bu. Nah, masih semangat kan ibu? Masih, Bu. Ya, kita harus semangat dong. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kesakitan pada anak yang dapat menyebabkan gangguan gizi serta cara mencegahnya dan menanggulanginya. Nah, jadi selain itu juga kita akan belajar tentang pentingnya BAB di jamban yang sehat dan pentingnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, jadi sebelum lebih jauh nih saya mau bertanya-tanya dulu nih sama ibu, boleh kan? Boleh, Bu. Ya. Jadi saya mau tanya dulu nih sama Ibu Nisa. Apa saja sih sakit yang pernah dialami oleh anak ibu? Demam. Apalagi Bu? Sakit perut. Iya, sakit perut. Diare ya? Iya. Oh ya, diare ya. Nah, jadi Ibu Nisa anaknya katanya pernah mengalami sakitnya yang paling sering dialami demam ya Bu ya. Diare ya, sakit perut. Nah, jadi terus apakah anak pernah mengalami diare? Tentu pernah ya. Tadi kan udah dijawab Bu Nisa, katanya anaknya pernah mengalami demam, terus sakit perut atau diare ya. Nah, kalau apakah anak pernah mengalami cacingan? Pernah Ibu? Pernah. Oh, pernah juga ya. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Nisa tadi, katanya anaknya sering mengalami diare gitu ya, sakit perut. Gitu ya Ibu Nisa ya. Iya. Nah, jadi penyakit diare, cacingan itu disebabkan oleh faktor lingkungan atau kebersihan ya ibu-ibu. Iya. Nah, di sini dapat kita lihat kesakitan pada anak seperti diare, kecacingan, dan malaria dapat dicegah dengan mencuci tangan pakai sabun, BAB di jamban sehat, buang sampah pada tempatnya, dan penggunaan air bersih sehingga anak tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Nah, jadi di sini tadi sudah dijelasin ya penyakit yang seperti tadi yang sudah disebutkan seperti diare, cacingan, malaria. Nah, itu mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak bersih. Nah, jadi caranya kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan
pakai sabun. Cuci tangan tuh tidak cukup dengan air saja, gitu ya Ibu? Iya. Jadi kita cuci tangan tuh usahakan pakai sabun. Nah, apalagi di zaman sekarang ini ya Ibu. Nah, kalau saat sekarang ini kan saat pandemi corona ini memang kita harus sering-sering cuci tangan. Jadi selain itu BAB di jamban yang sehat. Nah, ini juga perlu Ibu perhatikan ya. Nah, jadi BAB itu harus di jamban yang sehat, jangan di sungai, jangan di tanah. Nah, itu berbahaya ya Ibu-ibu. Nah, jadi buang sampah juga pada tempatnya. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Kemudian penggunaan air bersih. Nah, penggunaan air bersih ini juga sehat, terutama air minum kita karena itu kita konsumsi sehari-hari. Gitu ya Ibu? Iya. Nah, sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Kalau anak kita sehat, pasti insya Allah dia juga bakalan tumbuh kembangnya juga bagus ya Ibu-ibu. Nah, sekolahnya juga bagus. Kalau anak kita sering sakit ya otomatis sekolahnya pun sering apa, gitu ya Ibu? Iya. Nah, jadi ibu-ibu di sini harus menjaga kebersihan agar anak-anaknya tetap sehat. Ya, semangat ya ibu-ibu. Semangat, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi anak yang sering sakit itu pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan kembangnya, namun digunakan untuk melawan penyakit. Nah, jadi anak yang sering sakit itu susah ya Bu kalau dia sering sakit. Pasti ibunya juga cemas ya Bu kalau anak sering sakit. Iya. Nah, jadi kalau anak sering sakit itu gizi dan tumbuh kembangnya itu nggak optimal gitu Bu ya, karena gizi yang udah diserapnya itu digunakan untuk melawan penyakit. Nah, sampai di situ Ibu paham ya? Paham, Bu. Ibu Nisa gimana, paham? Paham. Ya, oke. Nah, jadi ini kita lanjut ke langkah 2 ya. Jadi kita masuk ke langkah 2 yaitu mengenal penyakit diare. Nah, jadi sebelum kita lanjut lebih jauh nih, coba saya minta tolong dulu ya ibu-ibu untuk berpasang-pasangan nih. Ibu Nisa sama Ibu Mita. Nah, berpasang-pasangan ya Ibu. Ya, Nah, Bu. usahakan yang rumahnya dekat jangan dekat-dekat juga. Usahakan yang rumahnya dekat sama yang agak jauhan ya ibu-ibu. Ya, bisa kan Ibu? Bisa, Bu. Nah, jadi nanti Ibu di sini saling bercerita nih, saling menanyakan satu sama lain. Nah, jadi yang perlu Ibu tanyakan nanti, misalkan menurut Ibu apa yang menyebabkan anak terkena diare? Gitu ya? Iya. Nah, yang kedua, bagaimana Ibu tahu kalau anak terkena diare? Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan jika anak terkena diare? Yang keempat, apa yang terjadi jika diare tidak diobati? Yang kelima, bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare? Nah, jadi dengarkan ini, nanti Ibu dengarkan betul-betul pertanyaan dari kawannya yang di samping ya, Ibu. Ya, Bu. Nah, pertanyakan, kemudian dengarkan juga jawaban dari peserta pasangan Ibu. Gitu ya? Iya. Paham ya? Paham, Bu. Nah, mari Bu, silakan saya kasih waktu 3 menit ya. Nah, silakan Bu. Ibu, ini bukan. Sudah Bu? Sudah? Sudah selesai didiskusikan? Sudah, Bu. Oke, makasih ya Bu. Nah, jadi gimana tadi dari hasil diskusinya, jawaban kawan sampingannya gimana Bu tadi? Ada ngobrol kan? Ada, Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, jadi supaya lebih jelas nih Bu ya, kita nonton film dulu mau ya? Boleh, Bu. Oh ya, biar nggak bosan ya. Ya. Oke, jadi di sini kita ada film 31 tentang penyakit diare dan pencegahannya. Ibu perhatikan ya filmnya. Ya, Bu. Nah, sudah ya Ibu? Sudah nonton kan tadi?
Udah, puas Bu. kan Bu? Ya, nanti kita nonton lagi Bu ya. Nanti yang penting Ibu udah paham kan ceritanya? Udah, Bu. Ya. Nah, jadi setelah kita menonton film tadi nih, saya mau bertanya dulu nih sama Ibu-ibu. Sama Ibu yang mana aja deh yang tahu ya. Nah, jadi saya mau bertanya nih, apa sih itu diare? Iya, Bu. Iya, makasih Bu ya jawabannya. Nah, terus kenapa kira-kira diare itu berbahaya? Ada yang tahu, Bu? Karena virus. Oh, ya, makasih Bu ya. Jawabannya benar sekali. Bu Nisa ini bagus, hebat ya. Tepuk salut dulu untuk Bu Nisa. Bisa ya? Yang gitu, gini Bu, tepuk salutnya ya. Ikutin saya ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Gitu ya. Sekali lagi ya. Tepuk salut untuk Ibu Nisa ya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, makasih Bu Nisa. Nah, jadi selanjutnya nih saya mau bertanya juga. Apa yang harus dilakukan jika anak kena diare? Oh gitu ya. Kasih Bu, jawabannya bagus sekali ya. Memang ibu-ibu KPM nih kayaknya udah tahu semua nih, udah pinter-pinter ya. Nah terus selanjutnya bagaimana mencegah diare Bu? Oh ya benar. Nah harus menjaga kebersihan lingkungan. Benar sekali. Nah jadi untuk lebih jelasnya ya, di sini ada flipchart 31. Nah, ibu siapa yang bisa membacakan ini? Ada yang bersedia? Saya, Bu. Ya, oke Bu Mita. Baca yang ini Bu, apa nih? Diare adalah buang air besar atau BAB, encer atau berupa air saja, dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Ya, mantap. Ayo tepuk salut lagi untuk Ibu Mita. Tepuk salut ya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kalian BBM-nya semangat hari ini. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan ya ibu-ibu. Diare adalah BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Pada bayi yang masih minum ASI, BAB lebih dari 6 kali sehari. Nah, jadi BAB-nya lebih sering nih Bu daripada BAB biasa ya. Kira-kira dalam sehari itu BAB-nya bisa 3 kali. Nah, terus agak encer ya ibu-ibu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan diare. Nah, terus bagaimana cara mengobati diare? Ada yang tahu Ibu? Biasanya gimana Bu caranya? Oh iya benar sekali. Nah jadi di sini juga ada nih Bu, di sini dijelaskan di flipchart 31. Di sini cara untuk mencegah diare ya Ibu. Nah yang pertama minta tolong siapa yang bisa bacakan Ibu? Nah jadi cara pencegahan diare itu ya ibu-ibu. Nah di sini ada tadi dijelasin ketika anak diare berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dengan dosis ya. Iya Bu. Nah kemudian segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Nah kalau diarenya sudah makin parah, ibu harus bawa ke fasilitas kesehatan ya. Nah terus cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makanan dan minuman, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, jadi gizi juga penting Bu ini untuk mencegah diare ya. Nah, gizi, terus kita juga harus menjaga kebersihan peralatan makanan, minuman, terutama air minum. Kita harus meminum air yang sudah mendidih ya. Nah, jadi serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, kembali lagi Bu, kita memang harus menjaga kebersihan lingkungan agar kita terhindar dari penyakit diare. Oke, semangat ya Bu. Nah, di sini juga saya menekankan pada ibu-ibu. Dengar ya ibu-ibu. Nah, diare berbahaya karena anak akan kehilangan banyak cairan di tubuhnya yang bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini udah fatal nih Bu kalau anak kita terus-terusan diare.